gembira kepada al-mukhbitin. Ini kabar gembira bagi mereka secara mutlak, tidak dibatasi, ya, baik di dunia atau akhirat. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan pagi hari ini kembali kami sambungkan Anda dengan kajian ilmiah bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala dalam tema pembahasan amalan-amalan hati. Dan di kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan nasihatnya dari studio di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya. Saudaraku seiman dan seakidah, insya Allah di pagi hari ini kita akan mengangkat tema kedudukan syukur. Dan kami dari studio mengajak Anda untuk menyimak kajian ini dan mengambil banyak manfaat di dalamnya. Baiklah, kita akan segera memulai kajian kita kepada Al-Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan kemudahan di dalam menjalani berbagai aktivitas, terutama dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi awalan wa akhira wa zahiran wa batina. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan tentang a'malul qulub, amalan-amalan hati yang secara spesifik berkaitan dengan asyukur, kedudukan syukur di dalam agama Islam, dan tentunya kesyukuran merupakan bagian dari amalan hati. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, di antara kedudukan al-ubudiyah pada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah asyukru, yaitu bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang urgensi syukur dan hakikat kesyukuran serta keutamaannya. Dan beliau menyebutkan bahwa kedudukan syukur dalam Islam ini, kata beliau, min a'lal manazil, merupakan di antara tingkatan yang tertinggi. Ya, kita mengetahui berbagai tingkatan ubudiyah. Ya. Dan di antara tingkatan ubudiyah yang tertinggi itu, di antara tingkatan, ya, suatu amaliyah kebaikan di dalam Islam yang tertinggi adalah asyukur. Beliau menyebutkan bahwa wahiyya fawqa manazilir ridha wa ziyadah. Kesyukuran itu melebihi kedudukan ridha kepada Allah, kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya,
Bahkan kata beliau, "War-ridha mundarijun fi syukur." Ya, bahwa keridhaan seseorang pada Allah Azza wa Jalla pada berbagai hal yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah masuk ke dalam ya asyukur. Jadi seorang tatkala ridha kepada Allah Subhanahu wa taala ini bagian bentuk kesyukuran dia kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang ditakdirkan atau terhadap nikmat yang Allah karuniakan kepadanya. In yastahilu wujudu syukur biduni. Karena mustahil ya bisa terrealisasi ya syukur bidunihi tanpa keridhaan. Naam, keridhaan masuk ke dalam kesyukuran. Dan kesyukuran tidak terrealisasi tanpa keridhaan. Jadi saling bertautan. Saling bertautan. Beliau menyebutkan bahwa keridhaan tersebut atau kesyukuran nisful iman, separuh dari keimanan. Sebagaimana pernah dijelaskan sebelumnya, al-iman nisfan, ada dua bagian. Yang pertama kata beliau yaitu syukur dan yang kedua as-sabar. Nah, kita telah jelaskan pembahasan kesabaran pada pertemuan sebelumnya yang mencakup sabar dalam tiga hal, ya, kenikmatan atau sabar dalam ketaatan, sabar di dalam meninggalkan berbagai kejahatan, kemaksiatan, kemudian sabar dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian. Kemudian, ya, separuh dari keimanan yang kedua adalah syukur. Ya, kata beliau, wal imanu nisfan. Keimanan itu dua bagian. Yang pertama, nisfun, syukrun, separuhnya adalah kesyukuran, wa nisfun sabrun, dan separuhnya lagi adalah kesabaran. Allah Subhanahu wa taala waqad amara Allah Azza wa Jalla bihi. Allah telah memerintahkan untuk bersyukur. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Jadi ingatlah kalian kepada aku, kata Allah, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli wa la takfurun. Nah, dan bersyukurlah kepada dan jangan kalian kufur terhadap ya nikmat-nikmatku. Nah, kemudian wanaha an diddihi, yaitu larang dari lawan dari kesyukuran, yaitu kekufuran tadi. Washkuruli wala takfurun, dan jangan kalian ya kufur padaku, kufur terhadap nikmat-nikmatku. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memuji orang-orang yang bersyukur. Dan itu merupakan orang-orang yang spesial. Ya, karena sedikit dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ternyata kebanyakan dari umat manusia ini tidak bersyukur. Kenapa demikian? Insya Allah akan jelaskan Imam Ibnu kenapa kebanyakan dari manusia tidak bersyukur. Karena ternyata ada pilar-pilar utama kesyukuran yang harus kita pahami dan yang harus selalu kita ya hadirkan dalam kehidupan kita. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hamba Allah yang bersyukur, ya. Kemudian juga di antara ya keutamaan orang-orang atau ke antara keutamaan kesyukuran tersebut, ja'alahu ghayata khalqihi wa amri. Allah menjadikan kesyukuran itu merupakan ya tujuan dari penciptaan dan juga perintah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Subhanallah. Allah ya memerintahkan kita untuk mensyukuri nikmatnya jika kita mengibadati Allah. Dan kita diciptakan untuk beribadah. Dan ternyata ya kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan bukti ya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa da ahlahu bi ahsani jazaihi. Allah akan memberikan balasan yang terbaik
kepada orang-orang yang bersyukur, ya, dan waja'alahu sababan lil mazidi minhu min fadlih. Allah akan, ya, memberikan balasan yang lebih, ya, kepada orang yang bersyukur. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Itu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hambanya, kemudian Allah berjanji akan menambah nikmat tersebut bagi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa ta'adzana rabbukum, dan Rabbmu telah mengabarkan, menyampaikan, menjelaskan, ya, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, sungguh aku akan menambahkan kepada kalian nikmat, ya, karunia. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, jika kalian kufur, tidak bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, ingat, kata Allah, azabku sangat pedih. Ingat, azabku sangat pedih. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Oleh karena itu, ya, sungguh benar apa yang disampaikan Imam Ibnu Qayyim tadi, ya, a'la min a'la manazil, merupakan, ya, di antara tingkatan ubudiyah yang tertinggi. Kemudian dengan syukur, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga nikmat tersebut. Nah, Allah akan jaga nikmat tersebut. Bila tidak disyukuri, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencopot, ya, mengangkat nikmat tersebut. Nah, oleh karena itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh sebagian para ulama bahwa an-ni'matu idza syukirat qarrat wa idza kufirat, yaitu farrat. Nikmat itu apabila disyukuri, dia akan, ya, tetap, ya, langgeng bersama seseorang. Tapi apabila dikufuri, tidak disyukuri, dia akan pergi. Nah, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia, ya, keamanan, ya, ketentraman, kehidupan, ya, kemewahan, tapi dia tidak syukuri. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala binasakan, ya. Lihat bagaimana Qarun bangga, ya, nikmat yang Allah berikan kepadanya berupa harta. Tapi dia ternyata sombong. Dia mengatakan ini semata-mata adalah hasil dari payah dan keringat. Nah, dia lupa bahwa itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia sombong, tidak mau, ya, bahkan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah benamkan dia dengan segala kekayaan. Ya. Sebab banyak Allah Subhanahu dalam sejarah, dalam perjalanan hidup manusia, Allah berikan kepada suatu kaum kenikmatan, kekayaan, ketenangan, ketentraman, tapi mereka kufur. Apa yang terjadi? Allah, ya, cabut dari mereka nikmat tersebut. Nah, mudah-mudahan kita di negeri yang kaya raya ini, Indonesia Nusantara ini, betapa banyak nikmat-nikmat Allah. Bahkan, ya, semua kebutuhan, ya, dalam kehidupan manusia, di darat, di laut, di perut bumi, ya, dan semuanya ada di Indonesia ini. Ya, subur, lahan yang subur, ya, kekayaan tambang yang luar biasa, ikan yang di laut, ya, subhanallah, buah-buahan yang segala jenis dan macamnya, tanah yang subur, yang indah, subhanallah. Nah, bila itu tidak disyukuri, maka itu akan menjadi petaka. Satu persatu nikmat tersebut akan dicopot oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan diambil oleh Allah. Ikhwatal iman, para muslim rahimakumullah. Dan yang hanya orang-orang yang mampu mengambil pelajaran, ya,
dengan ayat Allah Subhanahu wa taala ternyata adalah orang-orang yang pandai bersyukur. Naam, ternyata adalah orang yang pandai bersyukur. Nah, Allah menjadikan ya pergantian siang dan malam, perubahan yang terjadi dalam semesta ini. Nah, bahwa Allah menyebutkan orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi dalam perjalanan hidup manusia itu adalah orang-orang yang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang pandai bersyukur. Allah menjelaskan dalam surah Luqman, alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'matillah liyuriyakum min ayati inna fi dhalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Tidakkah engkau memperhatikan anna al-fulka tajri, kapal berlayar di lautan, membawa nikmat-nikmat Allah, bi ni'matin, dengan nikmat Allah, dengan nikmat Allah, karunia dari Allah, bisa berlayar. Ya. Liyuriyakum min ayati, Allah ingin memperlihatkan kepada kalian tentang ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya, keagungan dan keperkasaannya. Ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Yang dalam kejadian-kejadian tersebut, ya, itu hanya ya ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla yang bisa dipahami ya oleh orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Nah, orang-orang yang bisa bersabar dan bersyukur. Seorang yang bersyukur pada hakikatnya adalah kebaikan untuk dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman hikmah, ilmu. Maka bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya kesyukuran itu untuk dirinya sendiri. Tapi ingat, barang siapa yang kufur, maka Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Allah tidak butuh kepada syukur kita. Allah tidak butuh kepada kekayaan kita. Toh kekayaan kita dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ghaniyun Hamid. Allah tidak butuh kepada pujian kita. Jika seorang mendapatkan nikmat, kemudian dia bersyukur, memuji Allah, Allah enggak butuh pada pujian dan syukuran itu. Karena kesyukuran kita, pujian kita tidak akan menambah kemuliaan Allah. Allah tetap mulia. Apalagi hamba yang tidak mau bersyukur. Ya, Allah Ghaniyun Hamid, Allah Maha Kaya. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan juga, washtaqqa lahum isman min asma'i. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ya memberikan kepada mereka nama, yaitu bagi orang-orang yang bersyukur, yaitu syakur. Ya, min asma' itu diambil dari juga nama Allah, di antara nama Allah Asy-Syakur. Nah, Allah Syakurun Halim. Nah, di antara nama Syakur. Nah, ini adalah bentuk kemuliaan bagi orang yang bersyukur, bahwa mereka yang bersyukur kepada nikmat Allah, kepada semua karunia Allah berikan, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala namakan mereka, Allah sematkan pada mereka juga bagian dari nama Allah Syakur. Nah, ya tentunya berbeda hakikat dari syukur seorang hamba ya, kepada Allah dan syukur yang terkandung dalam nama Allah, ya, yang membalas yang sedikit dengan yang banyak, ya, yang memperlipat gandakan pahala yang bersyukur, ya, dan yang membalas amalan seorang hamba kendati sedikit, tapi dengan ya
pahala yang berlimpah ruah dan yang menerima amalan mereka, menjadikan sebagai sebab kerahmatan mereka, dan dengan amalan tersebut, dengan kesyukuran Allah tambah, ya, Allah syakur. Naam. Fa innahu subhanahu wasyakur. Allah subhanahu wa ta'ala syakur, ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala musilu asyaki ila mashkurihi. Allah pula yang, ya, menggembleng seorang yang bersyukur sehingga sampai kepada yang dia syukuri. Baik, kita hamba Allah. Siapa yang menggembleng kita? Siapa yang membimbing kita? Ya, yang menuntun kita untuk sampai bisa bersyukur, sehingga dengan kesyukuran tersebut kita sampai kepada Allah, meraih kebaikan, kemuliaan, agungan, ya, kebahagiaan. Nah, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal yu'idu syakira mashkura. Naam. Bal yu'idu asyakir mashkura. Dan ya, mengembalikan yang bersyukur itu, syukur, syakir mashkuran, disyukuri. Dia bersyukur, maka Allah jadikan dia sebagai yang disyukuri. Ya Allah terima amalannya, ya, diberikan kepadanya, ya, berbagai nikmat dan karunia yang berlipat ganda. Wa huwa ghayatu ridha rabbi min abdi. Dan kesyukuran itu, ya, Allah mensyukuri, ya, hamba itu adalah bentuk dari tingkatan ridha Allah, ghayah, tujuan dari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya. Jadi bila Allah mensyukuri hambanya, itu sebagai bentuk keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kepada sang hamba, ya, kepada seorang hamba yang bersyukur, ya. Ikhwatal iman, para misal rahimakumullah. Kemudian Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, ya, qala Allah Ta'ala washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian kepada nikmat Allah, atau syukurilah nikmat Allah kepada kalian jika kalian benar-benar beribadah hanya kepadanya. Nah, di sini disebutkan dua kedudukan, syukur dan ibadah, menjelaskan bahwa kesyukuran tersebut adalah bagian yang tertinggi atau bagian dari tingkatan ubudiyah. Nah, dan bukti seorang, ya, beribadah kepada Allah, dia selalu bersyukur. Dan kesyukuran kepada Allah dibuktikan dengan ibadah. Ya. Jadi antara ibadah dan syukur itu dua hal yang saling bertautan, memiliki korelasi yang sangat erat sekali. Tidak bisa dipisahkan. Ya. Memiliki korelasi yang sangat erat sekali, tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, mari kita renungi, ya, bagaimana kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam membuktikan kesyukuran yang nyata dalam kehidupannya. Dalam hadis, ya, hadis riwayat oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari dan Muslim, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam. Nah, begitu Aisyah bangun, dia tidak mendapatkan Nabi ada di sampingnya. Beliau mencari, meraba-raba dengan tangannya. Ternyata tangan beliau memegang kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kondisinya? Ya, disebutkan dalam hadis tersebut, annahu sallallahu alaihi wasallam qama hatta tawarramat qadamah. Beliau salat malam, Nabi SAW berdiri salat malam sampai kedua kakinya itu bengkak. Subhanallah. Rasulullah SAW, hamba pilihan Allah, Nabi utusannya, salat malam, ya, sampai kedua kakinya itu bengkak. Kenapa? Saking lamanya berdiri. Ya. Qila lahu, ditanyakan kepadanya, yang bertanya tentu Aisyah radhiyallahu anha, taf'alu hadza wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, engkau lakukan hal ini
Sedang Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang berlalu yang akan datang. Tapi engkau masih melakukan yang demikian. Kenapa? Ya Rasulullah. Jawaban Rasulullah sangat simpel sekali. Singkat, padat, dan begitu syarat dengan makna dan pelajaran. Qala sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah aku ini ingin menjadi ya hamba Allah yang pandai bersyukur, syakura yang banyak bersyukur. Subhanallah. Lihat beliau menggabungkan antara ubudiyah dan syukur. Ya. Naam, Allah telah memilihku sebagai nabi dan rasul, dijamin. Ya. Allah telah maafkan kesalahanku yang berlalu dan yang akan datang. Dipilih aku menjadi utusannya, nabi dan rasul. Nah, betul. Tapi aku sebagai status sebagai hamba, abdun lillah. Abdun lillah, berubudiyah kepada Allah. Dan ubudiyah tersebut dibuktikan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk ya amaliyah yang nyata, yaitu kesyukuran beliau. Beliau ingin bersyukur. Ini nikmat yang tiada taranya. Tidak semua orang diberikan nikmat tersebut. Itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Naam, al-ubudiyah semua jadi abdun lillah. Tapi kenabian, risalah, mendapatkan wahyu dan berbagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang mendapatkan hal itu. Ini yang spesial untukku. Maka aku ingin bersyukur. Beliau sallallahu alaihi wasallam membuktikan syukur dalam amaliyah yang nyata. Ya, yaitu beribadah kepada Allah. Sampai-sampai beliau salat malamnya ya menjadikan kedua kakinya bengkak. Ya, subhanallah. Ini rasul kita, uswah kita, qudwah kita dalam hidup ini. Bagaimana dengan kita? Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Silakan masing-masing menjawab. Mengintrospeksi diri. Ya. Apakah semakin kita mendapatkan nikmat karunia dari Allah, kita semakin bersyukur, semakin tingkatkan, bertambah ya ibadah, tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita? Silakan ditanya diri masing-masing. Jawabannya ada pada diri masing-masing. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Oleh karena itu, kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa bersyukur. Nah, makanya juga di antara wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz ya, agar senantiasa membaca doa di penghujung salat. Beliau mengatakan kepada Mu'adz, "Wallahi ya Mu'adz, demi Allah ya Mu'adz, inni la uhibbuk, sungguh aku ya betul-betul mencintaimu wahai Mu'adz." Nah, bentuk kecintaan beliau tersebut ya, maka beliau ingin memberikan nasihat, wasiat pada Mu'adz dan wasiat kepada kita semua umatnya. Fala tansa an taqula fi duburi kulli salati, jangan lupa wahai Mu'adz untuk mengucapkan di penghujung salatmu doa yang mulia ini, Allahumma a'inni ala dzikrik, untuk berzikir, wa syukrik wa husni ibadatik. Subhanallah. Ya Allah, berikan pertolongan kepada aku, kemudahan kepada aku. Untuk apa? Untuk berzikir kepadamu. Untuk mensyukuri nikmatmu. Mensyukuri nikmat Allah membutuhkan pertolongan. Banyak orang yang tidak pandai bersyukur karena tidak dibimbing oleh Allah. Dia lupa. Ya, terbuai dengan nikmat. Terlena dengan nikmat. Dia lupa bersyukur. Karena dia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Lupa kepada pertolongan dan bimbingan Allah. Ya. Tapi bila dia memohon pertolongan pada Allah untuk bersyukur, bi'inillah Allah akan membimbingnya untuk bersyukur. Kita lemah. Lemah dengan dalam segala hal, dalam segala makna kelemahan tersebut. Ya. Wa husni ibadatik, dan ibadah yang terbaik. Ini 3 hal yang senantiasa melekat pada diri kita.
zikir kepada Allah, syukur karena kita selalu dalam nikmat. Bahkan kalaupun kita mengatakan ya dengan ungkapan kita bergelimang dalam nikmat Allah, itu benar, itulah kenyataannya. Coba tanya, lihat, ya, renungi, perhatikan semua yang ada pada diri kita, yang ada di sekitar kita, yang kita pakai, yang kita tunggangi, yang kita naiki, yang kita subhanallah, tempati, semuanya. Nikmat dari siapa? Nikmat dari siapa? Semua dari Allah Azza wa Jalla, karunia, kemudahan dari Allah. Jangan dikira kedudukan itu hanya semata-mata karena kepintaran, kecerdasan seseorang. Harta yang Allah diberikan kepada, harta yang dia dapatkan, kemewahan, tempat tinggal, semua nikmat Allah, karunia dari Allah. Bila Allah menginginkan, dicopot oleh Allah satu persatu, hilang itu. Ya. Nah, bahkan dengan kesombongan bisa jadi Allah akan menenggelamkan atau hancur, hilang, dicuri, dan seterusnya. Maka, ikhwatal iman, ya, kesyukuran tersebut, ya, kata Imam Ibnu Qayyim, asal makna kesyukuran dalam bahasa Arab itu adalah, ya, zuhuru atharil ghidha fi abdanil hayawan zuhuran bayinan, yaitu tampak jelas nyata, ya, efek dari makanan, ya, gizi itu pada pertumbuhan badan, ya, hewan yang diberikan suplemen atau makanan tadi. Jelas, jadi tampak nyata. Nah, kata beliau, begitu juga hakikatnya dalam beribadah kepada Allah. Ya. Jadi dari makna bahasa tadi ada korelasi dengan makna secara hakikat ubudiyah. Kata beliau, hakikatuhu kadzalika fil ubudiyah. Kenapa? Kata beliau, wa huwa dhuhuru athari ni'matil ala lisani abdi. Yaitu tampak bekas efek dan bekas, ya, dari nikmat Allah itu di lisan seorang hamba. Bagaimana? Ya, sana'an wa i'tirafan. Dia memuji Allah, mengakui, ya, dengan lisannya. Ini yang pertama. Kemudian tampak juga di hatinya, ya, yaitu syuhudan wa mahabbatan, bersaksi dan kecintaan, ya, bahwa ini semua nikmat Allah, dan cinta kepada Allah, mahabbatan, yang memberikan nikmat, ya. Kemudian wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan, tampak juga bekas dari nikmat tersebut dalam, ya, anggota badan seorang hamba dalam bentuk ketundukan dan ketaatan. Nah, ini yang dipraktikkan Nabi SAW, ya. Bagaimana beliau SAW dalam lisannya selalu memuji Allah, alhamdulillah, la kulli hal. Bangun tidur, alhamdulillah. Sebelum tidur juga alhamdulillah. Ya, setelah makan, alhamdulillah. Subhanallah. Dalam setiap kondisi, karena yahmadullah fi kulli hini. Beliau memuji Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Kemudian tidak doakan lagi bagaimana di hati beliau kecintaan, keagungan kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Kemudian dalam bentuk inqiyad, ketundukan, ketaatan, sampai beliau buktikan dengan amalan yang tadi dijelaskan. Dalam amalan-amalan sunnah saja beliau salat malamnya sampai menyebabkan kedua kakinya bengkak, saking lamanya beliau berdiri. Berbeda dengan kondisi kita, mungkin kita, ya, juga, ya, yang bengkak bukan kedua kaki kita, tapi mungkin kedua mata kita yang bengkak. Karena saking lama tidur membuat kedua mata jadi bengkak. Tidak bangun, ya, untuk sholat malam. Nasallallahu salam al-afiyah. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, syukur itu dibangun di atas 5 pilar utama. Perhatikan dengan baik-baik. Ya. Ini hal yang sangat penting sekali. Agar kita betul-betul bisa merealisasikan, mengimplementasikan makna syukur yang sesungguhnya dalam kehidupan nyata. Kata beliau, fahadihi atau fasyukru mabniun ala khamsati qawaid. Syukur itu dibangun di atas 5 pondasi. 5 pondasi, ya. Yang pertama, pondasi yang pertama syukur itu khudu asyakir lil mashkur. Ketundukan seorang yang bersyukur kepada Allah yang disyukuri. Ini yang pertama, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat. Yang kedua, hubbuhu lahu, kecintaan kepada Allah yang memberikan nikmat. Ya, ketundukan,
kecintaan, wa'tirafuhu bi ni'matin, yang ketiga, mengakui nikmat Allah Azza wa Jalla. Mengakui nikmat Allah. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Tidak satu pun nikmat yang ada pada diri kalian, yang kalian nikmati, yang kalian gunakan, apapun ya bentuk ya dari penggunaan nikmat tersebut, kecuali datang dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, pilar yang keempat, wassana'u alaihi biha, memuji Allah ya dengan nikmat tersebut, memuji Allah sang pemberi nikmat. Ini yang keempat. Yang kelima, wa alla yasta'milaha fima yakrah, tidak menggunakan nikmat tersebut ya dalam hal yang dibenci oleh Allah. Jadi 5 pilar syukur. Yang pertama adalah tunduk ya kepada sang pemberi nikmat. Yang kedua adalah ya mencintai Allah sang pemberi nikmat. Yang ketiga, i'tirafu, mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, memuji Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang kelima, menggunakan nikmat kepada hal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 pilar syukur. Siapa yang memahami kelima tersebut dan melakukannya, mengimplementasikannya dalam syukur, maka dia adalah orang-orang yang sungguh hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah. Fahadhil khamsatu huwa asasus syukur. Inilah 5 landasan syukur, kata beliau. Wa bina'uhu 'alaiha. Dan kesyukuran itu dibangun di atas kelima landasan tersebut. Apabila ya udima minnah wahidah, atau hilang salah satu, atau tidak terlaksana salah satu dari syukur tersebut, dari 5 pondasi tersebut, ikhtalla min qawaidis syukri, maka akan ya tercopot, akan hilang salah satu dari pilar kesyukuran tersebut. Artinya tidak sempurna syukurnya. Ya, tidak sempurna syukur. Iya, dia bersyukur, tapi tidak sempurna syukurnya. Nah, maka kata beliau, semua yang berbicara tentang makna syukur, ya tidak terlepas dari kelima pondasi tersebut. Nah, semuanya kembali kepada 5 tersebut. Nah, kalau kita perhatikan kelima tersebut, kalau ya dikerucutkan lagi, itu tidak keluar dari 3 hal. Yang pertama, syukur dengan hati, mengakui, ya, meyakini, mengakui bahwa seluruh nikmat ya datang dari Allah. Apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita cicipi, kita rasakan, tadi telah jelaskan, ya, tempat tinggal, ya, transportasi, mobil, kendaraan, ya, kedudukan, harta, dan keluarga, anak, semuanya nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka kita yakini, wa ma bikum min ni'matin faminallah, tidak satu pun nikmat ya yang ada pada diri kalian kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ya hati, i'tiraf, mengakui. Kemudian cinta kepada sang pemberi nikmat, kecintaan amalan hati. Ya, kecintaan amalan hati. Ya. Dan ini suatu hal yang sudah menjadi fitrah dalam ya kehidupan kita, dalam berinteraksi dengan sesama. Bila ada seorang memberikan sesuatu kepada kita, ya, pastilah di hati ada ya rasa ya senang kepada orang tadi. Padahal itu dia hanya perantara saja. Pada hakikatnya nikmat itu Allah berikan lewat orang tadi. Kita senang, ya, suka kepada orang yang memberikan kebaikan tadi. Bagaimana dengan Allah, sang pencipta, yang seluruh nikmat, baik yang langsung kita dapatkan atau melalui salah seorang dari hamba-hamba Allah, semuanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita memuji Allah, mengakui. Nah, ini pertama, hati. Jadi, mengakui dan mencintai sang pemberi nikmat. Nah, yang kedua adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, alhamdulillah, ya. Dan ada satu dzikir yang harus kita baca di pagi hari. Ya, sore hari apabila seorang hamba mengucapkan hal itu, maka dia telah menunaikan syukur dia pada hari tersebut.
Allahumma ma asbaha bi min ni'matin. Allahu akbar. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdak la syarika lak. Falakal hamdu wa lakas syukur. Allahu akbar. Di sini digabungkan antara ya ucapan lisan dengan pengakuan hati. Pengakuan falakal hamdu wa lakas syukur ini ucapan. Faminka wahdak ini pengakuan dengan hati. Allahumma ma asbaha bi min ni'am. Ya Allah, tidak satu pun nikmat di pagi hari ini yang aku dapatkan, yang ada pada diri. Ya, keluargaku, anakku, semua, ya Allah. Naam. Allahumma ma asbah bin ni'matin. Au bi ahadin min khalqi, atau lewat perantara salah seorang dari hambamu. Faminka wahdak. Hanya semata-mata datang darimu, ya Allah. Faminka wahdak. La syarika lah. Nggak ada sekutu dalam hal itu. Falakal hamdu wa lakas syukur. Bagimu ya Allah puji-pujian, alhamdulillah dan kesyukuran. Jadi hadis ini menggabungkan antara dua pilar syukur. Hati dan ucapan. Pengakuan tadi itulah amalan hati. Kemudian ya ucapan kita falakal hamdu wa lakas syukur. Alhamdulillah. Nah, ikhwatal iman, rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, pilar yang ketiga ya adalah melaksanakan, menggunakan nikmat tersebut. Maka ibadah kita, ketaatan kita, ya, ucapan kita yang baik, ketaatan kita membaca Al-Quran, beribadah, sholat, puasa, ya, berhaji, kemudian umroh, dan melakukan berbagai kebaikan. Itu pada dasarnya bentuk syukur kita kepada Allah. Syukur, yaitu menggunakan nikmat tersebut. Harta yang Allah berikan, gunakan untuk apa? Kebaikan, berinfak, bersedekah, bernasih dalam kebaikan, membantu perjuangan dalam menyebarkan agama Allah, dan membantu fakir miskin, dan seterusnya. Kedudukan digunakan untuk apa? Menyebarkan kebaikan, membela kebenaran. Nah, kedudukan bukan untuk korupsi, bukan untuk menipu, bukan untuk mencuri dan seterusnya. Kedudukan. Ini ilmu yang Allah berikan untuk apa? Mencerdaskan. Ya, mencerdaskan manusia, membuat mereka baik. Begitu seterusnya. Keahlian yang dimiliki dalam berbagai disiplin ya, ilmu kita gunakan dalam kebaikan. Karena itu nikmat dari Allah. Untuk mensyukurinya digunakan dalam kebaikan. Jangan kecerdasan kita untuk ya membuat ya keonaran, membuat kejahatan dan mengganggu nyamanan atau mengganggu ya orang lain dan seterusnya. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini tentang masalah tingkatan kesyukuran yang merupakan di antara tingkatan-tingkatan ubudiyah yang tertinggi. Nah, wallahu a'lam. Mungkin ya jika ada satu pertanyaan silakan. Kan juga selain ini juga saya akan melanjutkan yaitu kegiatan lain dan mengajar. Nah, barakallahu fikum. Silakan. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita di kesempatan pagi hari ini terkait dengan syukur. Dan kita akan angkat satu pertanyaan di kesempatan hari ini dari pesan singkat dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Pertanyaannya Ustadz, apakah orang yang tidak ridho dan merasa kecewa dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, maka apakah termasuk orang yang tidak bersyukur Ustadz? Dan bagaimana menumbuhkan rasa syukur dalam diri kita? Tafadhol Ustadz. Orang yang tidak ridha ya kepada apa yang diberikan oleh Allah, apakah ini termasuk pada orang yang tidak bersyukur? Ya, jawabannya ini adalah ya ketimpangan dalam syukur. Ya, mungkin dia bersyukur dari sisi lain, tapi syukurnya tidak sempurna. Ya, syukurnya tidak sempurna. Nah, karena sebagaimana yang tadi disampaikan, kesyukuran itu ya
Tadi juga dijelaskan, tidak mungkin terrealisasi syukur dengan ridha. Ya. Ya. La wujuda la yatahaqqaq syukur illa biridha. Jadi kesyukuran tidak tercipta dengan ridha. Ridha bagian dari syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kalau kita kembalikan kepada pilar-pilar utama syukur tadi, nah, ini ada ketimpangan dalam syukur. Sesungguhnya apa yang Allah berikan kepada hamba sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengetahui itulah kebutuhan. Itulah hal yang terbaik bagi hamba tadi. Nah, bila hamba bersyukur, meridhai pemberian Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Jadi, kesimpulan jawabannya adalah dia tidak merealisasikan syukur yang sesungguhnya. Orang yang tidak ridha dengan pemberian Allah, dia tidak mensyukuri nikmat karunia tersebut dengan kesyukuran yang sempurna. Ya. Kalaupun yang mungkin kita persentasikan, mungkin 10% dia bersyukur. Ya, atau mungkin 25% bersyukur, selebihnya dia tidak bersyukur. Kenapa? Tidak ridha. Karena seorang yang tidak ridha, dia tidak akan pernah mengakui bahwa itulah pemberian dari Allah. Dia akan terus tamak, rakus. Terus ingin kenikmatan terus, tapi tidak pernah mensyukuri. Lupa kepada Allah, tidak ridha kepada pemberiannya. Sementara apa yang Allah takdirkan, sementara nikmat yang Allah berikan kepadanya, itu adalah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah. Tentu sesuai juga dengan usaha seorang hamba tadi. Nah, bila dia telah berusaha, kemudian Allah berikan, itulah nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka hendaklah dia ridha kepada yang demikian itu. Naam, dan mensyukuri Allah Azza wa Jalla, sehingga dengan syukur tersebut Allah akan tambahkan nikmat-nikmat yang lain kepada hamba tersebut. Jadi sekali lagi kesimpulannya, jawabannya, hamba yang tidak ridha dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, tidak sempurna kesyukurannya. Tidak sempurna kesyukurannya, maka dia belum dikatakan orang yang bersyukur sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita menumbuhkan rasa syukur tadi? Ya, kita sebanyak merenung, dan membandingkan dalam urusan dunia dengan orang yang ada di bawah kita. Ya. Jadi melihat orang yang ada di bawah kita. Ya. Jangan membandingkan orang yang ada di atas kita dalam kenikmatan dunia. Karena kita tidak pernah akan bersyukur. Nah, kita akan selalu rakus. Ya. Ambisinya akan selalu bertambah untuk dunia dan kenikmatan tadi. Dia terus membanding dengan yang tinggi. Kapan dia akan sadar? Ya, tapi kalau dia membandingkan dengan orang yang ada di bawah dia dalam berbagai urusan dunia, dia akan bersyukur. Ya, bila dia memiliki kendaraan sepeda motor, alhamdulillah. Ya, ternyata orang lain masih pakai sepeda ontel. Bila dia pakai sepeda ontel, ternyata orang lain masih berjalan kaki. Ya Allah. Dia memiliki tempat tinggal. Kendati rumah yang sedang begitu tapi masih ada tempat dia berteduh. Di sana masih ada orang yang masih kepanasan. Ya. Tinggal di pengungsian, tenda-tenda yang mungkin kalau hujan kehujanan. Masih ada di sana yang mungkin belum mendapatkan tempat tinggal, masih berpindah-pindah. Tapi dia alhamdulillah dapatkan rumah yang tetap, enggak perlu pindah-pindah lagi. Ya. Bila dia mendapatkan kendaraan yang mewah, di sana masih banyak orang-orang yang tidak memiliki. Begitu seterusnya. Bisa dia biasa bila dia mendapatkan makanan minuman, di sana masih saudara dia yang mungkin masih kelaparan. Maka dia akan bersyukur, ya Allah, begitu banyak nikmat-Mu kepadaku. Masih banyak di sana orang-orang belum mendapatkan nikmat tersebut. Ini kuncinya. Ya. Adalah membandingkan dalam nikmat tersebut dengan orang yang ada di bawah kita. Maka akan kita bersyukur. Nah, fa'ajdaru an tashkuru ni'matallahi alaik. Dia seorang itu akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam urusan agama, dalam urusan nikmat agama,
Nah, kita harus bersyukur, kita harus selalu ya melihat yang di atas. Dalam ilmu, dalam amal, dalam kedermawanan, lihat. Maka kita akan termotivasi untuk melaksanakan kebaikan tadi. Nah, demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi pagi ini langsung dari studio di STAI Surabaya. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini mendatangkan ilmu yang bermanfaat, khususnya membuat kita menjadi orang yang pandai untuk bersyukur. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu